Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2, dan materi yang akan dipelajari yaitu tentang Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, pada materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selamat menyimak, salam sehat selalu dan semangat! Sebelum menyimak materi, silahkan kalian isi di kolom komentar jawaban dari seberapa cintakah kita mencintai tanah air Indonesia. Kemudian, apakah kita bangga dengan sejarah kejayaan masa lampau di Indonesia? Silahkan isi di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Oke, materi yang pertama yaitu tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima dan merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya, Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara yang sudah menganut agama Islam ada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana, daerah Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi sampai 1513 Masehi, Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Unus untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Namun, upaya ini gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo
yang berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Maluku, dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Adapun di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Parangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jakatingkir atau Adipati Pajang sekaligus menantu dari Sultan Trenggono meredam pemberontakan Arya Panasang yang menginginkan Demak. Jakatingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang. Selanjutnya, Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dan Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Unus mengusir Portugis dari Malaka. Fathahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosawan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam.
Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Pedagang-pedagang asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Hal ini diketahui dari banyaknya temuan, pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, dan juga dari Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Ia tidak mau bekerja sama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nas Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu Banten ada di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Makassar atau Goa dan Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin.
Tahun 1653 sampai 1669 Masehi, ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh peperangan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Selain itu, perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar, membeli rempah-rempah dari Maluku, dan mencoba ingin memonopoli perdagangan juga menjadi awal dari penyebab Perang Makassar. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan lalu menandatangani Perjanjian Dongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengisi jawaban di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.